Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, terima kasih. Mohon izin Dr. Rizky bergabung Silakan dok. melanjutkan pembahasan adik-adik terkait beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Tadi adik-adik menanyakan bagaimana proses terjadinya infeksi salmonella bisa bermanifestasi pada peningkatan kreatinin. Apakah hal ini bisa menyebabkan akut kidney injury dari infeksi salmonella? Sebenarnya yang perlu kita ketahui ya, peningkatan kreatinin dalam darah itu adalah mengindikasikan penurunan fungsi ginjal ya. Kalau kondisinya masih baru, kita nggak ada riwayat sebelumnya pasiennya punya penyakit ginjal, ya sudah, ini kita namakan sebagai kondisi akut kidney injury. Ya, kamera saya nyala nggak ya, di Nyala dokter. Nyala-nyala. lanjut. Oke, sebentar. Ada yang bisa bantu ini enggak? Nyatet enggak? Jangan laili kasihan. Atau merekam, Nak. Ini karena tidak bisa jadi host ya. Silakan mau dicatat atau direkam. Oh Oh, iya. sudah. Oh ya, oke. Oke. Ya, tadi ya, kalau ada kelainan ginjal, sebelumnya pasien nggak punya riwayat, itu kita namakan suatu akut kidney injury. Ditandai dengan apa? Peningkatan kreatinin tadi. Nah, karena kreatinin adalah sampah ya, yang seharusnya dibuang dan dikeluarkan oleh ginjal, kok dia malah naik, berarti kemampuan untuk membuang dari ginjalnya itu buruk. Ya, infeksi Salmonella typhi itu sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan kerusakan ginjal, ya, tidak secara langsung. Dari apa biasanya dia menyebabkan kerusakan ginjal? Yang paling sering yang pertama, dia menyebabkan akut kidney injury yang sifatnya prerenal. Prerenal itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah aliran darah ke ginjal pasienmu menurun. Karena apa? Satu, bisa karena dehidrasi berat, ya. Bisa juga apa namanya? Pasiennya ini tidak mendapatkan penanganan yang cepat karena pasiennya demam lama, akibatnya pasien kehilangan air lebih banyak, jatuhlah ke kondisi akut kidney injury. Karena dehidrasi berat itu bisa menyebabkan aliran darah ke ginjalnya turun, bisa menyebabkan injury pada jaringan ginjalnya ya. Jadi yang prerenal aki itu bentuk paling umum ya, paling sering terjadi karena penurunan aliran darah di ginjal ya. Jadi bukan kerusakan langsung ya, diingat-ingat ya Dek ya. Jadi kasus dehidrasi berat pada pasien dengan typhoid fever itu sering jatuh ke kondisi hipovolemia karena laju kehilangan panasnya lebih cepat ya pada pasien demam itu. Akibatnya dia akan mengalami penurunan volume darah yang kita kenal dengan hipovolemia. Ya, yaitu yang bikin perfusi ginjalnya turun. Dampaknya apa ya? Laju filtrasi glomerulus pasienmu itu akan turun ya. Kreatininnya akan numpuk ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang permasalahan intrarenal ya atau intrarenal akut kidney injury, kerusakan ginjal langsung. Walaupun ini kasusnya jarang sekali ya, ya sangat jarang ya. Infeksi salmonella typhi itu juga bisa menyebabkan kerusakan langsung struktur pada ginjal. Biasanya didahului apa? Didahului proses kerusakan otot. Jadi namanya adalah rhabdomyolysis yang terinduksi oleh salmonella typhi. Patomekanismenya belum jelas sampai sekarang ya. Tapi bisa ada kasus yang namanya rhabdomyolysis yang terinduksi oleh infeksi salmonella typhi. Efeknya apa? Ya otot rangkanya rusak, menyebabkan hancurnya sel otot akan melepaskan mioglobin dalam aliran darah ya. Lah mioglobin ini ukurannya besar, Dek. Kalau mioglobin ikut sirkulasi, ukurannya besar, dia masuk ke dalam tubulus ginjal, dia akan nyangkut ya, menyumbat tubulus ginjal, mencetuskan kondisi yang namanya nekrosis tubular akut atau akut tubular nekrosis. Namanya ATN ya. ATN ini kalau kita periksa lab ureum kreatinin dia juga naik. Ya, tapi dari pemeriksaan bun dibagi sama kreatinin namanya rasio ya. Bun per kreatinin rasio itu khas biasanya di bawah 20 nilainya yang mengarahkan ke suatu kondisi kelainan intrarenal. Makanya kita kenal dengan akut kidney injury yang intrarenal permasalahannya. Dan juga ada beberapa kasus yang melaporkan glomerulonefritis ya. Glomerulonefritis akut pada pasien typhoid fever. Diduganya terjadi
deposisi ya, deposisi kompleks imun ya pada ginjalnya yang menyebabkan pasien itu jadinya tiba-tiba rusak. Terjadi manifestasi glomerulonefritis akut. Manifestasi glomerulonefritis akut apa? Biasanya seperti sindroma nefritik, kencingnya jadi merah, tensinya naik, seperti itu ya. Terus yang terakhir bisa karena sepsis. Pasienmu mengalami salmonella, infeksi salmonella tipi, terus tidak terobati dengan baik, terjadilah sepsis, infeksi menyeluruh ya, di sistemik ya infeksinya. Akibatnya sepsisnya mencetuskan vasodilatasi sistemik, pembuluh darahnya, aliran darahnya nggak cukup ya karena vasodilatasi. Dia akan menyebabkan hipoperfusi jaringan. Dampak terakhirnya nanti apa? Terjadi multi organ damage, dilanjutkan terjadi multi organ failure ya. Itu sih yang biasanya jadi penyebab akut kidney injury pada pasien dengan tivoid ya. Mungkin itu. Oke, baik, dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mengingat adanya peningkatan resistensi antibiotik di Asia Tenggara, bagaimana terapi antibiotik pada kasus bakteri Helicobacter pylori yang terbaru? Oke, terapi H. pylori ya, Dek ya. Terapi H. pylori itu sebenarnya sudah ada pakemnya sih ya. Dari yang buku yang tak share ke kalian itu sebenarnya masih tetap pakai itu. Cuman guidelines terbaru itu sudah ada. Penata laksanaan infeksi H. pylori tahun 2024, guidelines-nya Perhimpunan Ahli Gastroenterologi Indonesia. Jadi rekomendasinya tetap akan ada lini pertama sama terapi regimen alternatif itu ada beberapa. Yang pertama yang sudah diketahui adik-adik ya, kalau pasien infeksi H. pylori itu terapinya ada triple ya, PPI triple terapi yang biasanya kita singkat dengan PAC. Sebentar ya, Dek ya. Sorry. Saya lanjutkan ya. Sorry keputus bentar. Itu tadi ya, terapinya ada lini pertama yang sudah diketahui adik-adik kemarin, yang singkatannya PAC, ya, PPI, amoxicillin, sama clarithromycin, atau kita kenal dengan clarithromycin. Ya. Kombinasinya menggunakan salah satu obat yang kita namakan clarithromycin. Nah, biasanya kita berikan bisa antara 7 sampai 14 hari ya terapinya. Kalau dari guidelines terbaru itu menyebutkan selama 14 hari PAC itu diberikan. Atau kalau misalnya tidak menggunakan PPI itu kan yang omeprazol, lansazole itu ya, proton pump inhibitor. Kalau misalnya menggunakan regimen alternatif dari PPI namanya PCAP ya, potasium kompetitif anti sekresi HCl ya, PCAP itu. Nah, nama obatnya vonoprazan. Vonoprazan, amoxicillin sama clarithromycin itu juga bisa dipakai. Itu lebih singkat, itu 7 hari obatannya. Nah, harus diberikan dengan hati-hati ya di beberapa daerah di Indonesia dengan resistensi clarithromycin yang tinggi, lebih dari sama dengan 15%, atau riwayat pribadi paparan macrolide, pasiennya itu pernah pakai antibiotik macrolide berulang, atau daerah-daerah yang resistensi clarithromycinnya tinggi tadi yang tak bilang lebih dari sama dengan 15% itu, contohnya di Bali, Jogja itu ya, itu biasanya tidak direkomendasikan menggunakan regimen yang melibatkan clarithromycin ya. Ya masih bisa sih sebenarnya daerah-daerah yang resistensi tinggi itu pakai clarithromycin, tapi kombinasinya jadi lebih banyak ya. Biasanya bisa menggunakan kombinasi yang iku quadruple terapi ya. Quadruple terapi contoh isinya PPI ya. PPI-nya dosisnya diingat ya. Biasanya diberikan 2 kali sehari. Misalnya omeprazol 40 mg ya 2 kali 40. Pakai lansoprazol 30 mg ya jadi 2 kali 30. Dosisnya bukan 1 kali ya. Dan juga diberikan kombinasi amoxicillin, metronidazole, dan clarithromycin selama 14 hari. Ini masih boleh digunakan ya. Kalau dia tidak cuma 3 kombinasinya ya.
Jadi dapat digunakan ketika bismut nggak tersedia di Indonesia itu kalau obat-obatan bismut subsalisilat itu kan kita nggak punya ya. Jadi biasanya kita pakai quadruple terapi yang tidak melibatkan bismut, tapi isinya amoksisilin, metro sama claritro ya. Nah, ini bisa dijadikan lini pertama di daerah yang resistensi klaritromisinya lebih dari sama dengan 15%. Walaupun resisten tadi tak bilang ya, klaritromisinya resistennya lebih dari sama dengan 15%, masih boleh dipakai kalau didampingi amoksisilin dan metronidazol. Keberhasilannya masih bagus. Keberhasilannya diharapkan lebih dari 80-90% eradikasi Helicobacter pylori ya. Alternatif yang keempat ada juga quadruple terapi. Isinya PPI, bismut 4 kali sehari, pakai metronidazol dan juga tetracycline ya. Itu boleh juga digunakan ya. Cuman tata laksana infeksi Helicobacter pylori ini kan tidak semudah itu kita simpulkan oh pasien ini Helicobacter pylori, nggak seperti itu ya. Pemeriksaan penunjangnya kan bertahap ya gitu sampai kita konfirmasi betul pasien ini terinfeksi H. pylori baru obat itu dimulai gitu. Jadi biasanya pasiennya membutuhkan endoskopi ya, membutuhkan dilakukan tindakan endoskopi, diambil biopsi jaringan sama diambil cairan jaringannya untuk kultur ya. Nah, alternatif yang terakhir yang mau tak bilang ke adik-adik, kalau pasienmu itu satu kali pengobatan, riwayat ini ceritanya ya, riwayat satu kali pengobatan H. pylori tidak sembuh, maka berarti kan dianggap resisten ya. Pasien ini harus diobati dengan regimen alternatif atau didahului kultur cairan lambung supaya Helicobacter pylorinya dicek ya. Drug sensitivity testnya mengarah kemana, antibiotik yang sensitif apa, baru nanti diputuskan regimen yang digunakan paling ideal yang mana ya. Tak kasih literatur tambahannya buat adik-adik. Oke, mungkin itu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Pada SGD minggu ini, jika hasil biopsi barat esofagus menunjukkan identif indefinite for dysplasia, bagaimana langkah berikutnya yang perlu dilakukan? Kasus minggu 1 ya ini ya. Ya, Pak. Ya, kebetulan adik-adik belum ketemu ya sama aku di minggu 1 ya. Skenario 1 kebetulan belum bisa join sama adik-adik. Tadi ditanyakan bahwa kalau seandainya hasil biopsi esofagus menunjukkan itu suatu indefinite ya, indefinite for dysplasia. Bagaimana langkah berikutnya? Apakah kita berhenti? Oh, ya sudah, ini berarti tidak mengarah ke barat esofagus, tidak ada resiko untuk kanker. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi tidak semudah itu, ya. Walaupun kayak gini kasusnya biasanya tidak sering ya dijumpai di vaskes tingkat 1, tapi adik-adik harus bisa mengedukasi pasien-pasien yang seandainya sudah dilakukan biopsi esofagus, ternyata hasilnya dibawa ke puskesmas. Kamu pasiennya minta jelaskan kamu. Adik-adik harus ngerti kalau seandainya diagnosis indefinite for dysplasia atau IND pada barat esofagus itu menunjukkan bahwa sel-sel yang memiliki kelainan itu dia gambarannya masih atipik ya. Jadi masih mengkhawatirkan ya. Tapi dia masih tidak cukup untuk memenuhi kriteria sebagai low grade dysplasia, LGD ya, atau high grade dysplasia. Jadi kondisi seperti ini keputusan yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, hasil pemeriksaannya itu bisa di-screeningkan ulang ke ahli patologi anatomis yang berbeda. Jadi memastikan ya gambarannya itu dipastikan dengan second opinion dari patologis yang lain, memastikan diagnosisnya itu betul dari dua opini menyimpulkan bahwa itu suatu indefinite dysplasia gitu. Tapi tata laksananya gimana? Tata laksananya tetap harus dilanjutkan ya, nggak bisa. Optimalisasi pengobatan reflux asamnya tetap harus dilanjutkan. PPI dosis tingginya harus dilanjutkan. Kalau masih banyak reflux di malam hari bisa dikombinasi dengan antihistamin 2. Gitu ya. Tata laksana GERD-nya tetap dilanjutkan ya. Bisa lama bahkan bisa bertahun-tahun ya. Dan juga perubahan gaya hidup. Pasiennya harus diedukasi ya.
turunkan berat badan, ya, menghindari makanan pemicu refluks, ya, jangan merokok, ya, jangan suka itu apa tidur-tiduran kalau setelah makan, ya. Jadi harus minimal 3 sampai 4 jam baru boleh tiduran pasca makan, ya. Kalau pasien-pasienmu itu mengalami delayed gastric emptying atau mengalami apa lek ngarani terlambat pengosongan lambungnya, ya, harus didiagnosis juga itu kalau ada kelainan pengosongan lambung. Itu nanti setelah makan rebahannya malah justru lebih lama, bisa 5 sampai 6 jam baru boleh rebahan, ya. Maaf ya, Dek, sambil minum. Itu tadi, ya. Jadi obatnya dioptimalkan, konfirmasi diagnosis oleh patologis yang lain, ya. Berikan second opinion, ya. Jadi pemeriksaan ahli patologinya bisa dilakukan ke ahli yang satunya, ya. Dan juga endoskopi dan dilakukan biopsi ulang. Setelah reflux obat-obatannya dioptimalkan, endoskopi ulang perlu dilakukan, ya, dalam jangka waktu yang lebih singkat. Biasanya 3 bulan gitu sudah bisa dievaluasi, diulang, ya. Dan dia dibiopsi di 4 kuadran, setiap 1 atau 2 cm dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Biasanya 3 bulan sudah dilakukan biopsi ulang, ya, supaya mencegah nggak sampai, ya, bahasa kasarnya nggak sampai kecolongan, ya, seperti itu. Dan juga pasien seperti ini itu tetap harus dilanjutkan pengawasan, ya, pengawasan rutin ketat, ya, setelah biopsi ulang 3 sampai 6 bulan dan ternyata pasienmu itu hasilnya masih indefinite for dysplasia, ya, dan sudah dikonfirmasi second opinion, maka pasien masih dianggap resiko tinggi, ya, memerlukan pengawasan lebih ketat terjadinya berat esofagus, ya. Jadwalnya gimana nanti? Bisa dijadwalkan setiap 12 bulan sekali, ya, antara 6 sampai 12 bulan sekali. Gitu. Itu sih untuk baret esofagus, ya. Baik, selanjutnya ini bagaimana rokok dapat melemahkan LES lower esophageal sphincter, sedangkan saat kita merokok itu melewati itu trachea, bukan dari esofagus bagian bawah. Oh ya. Bagaimana rokok dapat melemahkan itu, ya, sphincter, ya. Sedangkan rokok kan nggak dimakan, tapi dihisap, ya. Oke. Jadi meskipun asap rokok itu dihirup, ya, bukan dimakan, ya, menuju paru-paru, tapi zat-zat kimia yang dihirup, terutama, ya, nikotin, itu masuk ke aliran darah, Rek. Jadi tidak tidak bisa semudah itu dibilang kan ini dihirup, bukan ditelan. Ya memang dihirup, tapi di dalam paru itu juga banyak pembuluh darah, ya. Zat-zat racun yang dihirup di asap rokok itu termasuk nikotin, dia akan masuk ke dalam aliran darah dan mempengaruhi sistem saraf, ya, serta otot-otot di seluruh tubuh. Ya, termasuk diantaranya adalah lower esophageal sphincter, ya. Nah, ternyata nikotin yang dihirup itu dia bisa mempunyai potensi melemahkan lower esophageal sphincter, ya. Jadi orang yang banyak merokok, resiko reflux esofagus jadi besar, resiko GERD-nya bisa besar, ya. Terjadi melalui mekanisme sistemik, ya, ini bukan mekanisme lokal, ya. Bukan karena kontak fisik secara langsung terhadap LES-nya, ya. Mekanisme yang biasanya bisa mendasari itu, ya, dari nikotin, itu dia bisa menyebabkan relaksasi otot polos, ya. Karena nikotin itu adalah eh, semacam ya, obat, ya, zat aktif, ya, diserap masuk dalam aliran darah cepat masuknya. Kalau sudah masuk aliran darah, nikotin bisa mempengaruhi sistem saraf, termasuk mengontrol otot polos dalam tubuh, ya. Jadi relaksasi yang tidak sesuai waktunya, ya, gitu. Ya, akibatnya tekanan kontraksi lower esophageal sphincternya jadi turun. Dan juga perlu diingat, ya, merokok juga tidak hanya melemahkan LES, ya, juga bisa menyebabkan stimulasi keluarnya asam lambung, ya. Nikotin dan zat-zat lain, ya, dalam rokok itu bisa menstimulasi keluarnya asam lambung lebih banyak, ya. Kalau asam lambungnya lebih banyak keluar, bisa meningkatkan resiko reflux, ya. Jadi kombinasi antara lower esophageal sphincter yang lemah dan produksi asam lambung yang banyak itu bisa berefek signifikan meningkatkan proses
reflux. Jadi pasiennya bisa jatuh ke kondisi reflux esofagitis, resikonya lebih tinggi daripada bukan perokok ya, gitu. Dan juga ada mekanisme lain ya. Merokok itu juga bisa mengurangi produksi air liur ya. Air liur mengandung bikarbonat ya. Bisa menetralkan asam walaupun memang nggak banyak, tapi ada bisa membantu menetralkan asam. Jadinya produksi air liur yang rendah juga berdampak nanti bisa penetralan asam yang kalau sampai reflux di tenggorokan itu jadi buruk. Asamnya akan tetap merusak ya. Tidak ada bantuan ludah untuk menetralisir asam ya. Itu sih yang bisa kita bahas dari itu ya. Selanjutnya, jika ditemukan peritonitis generalisata, tetapi pasien dengan keadaan shock septik, apa prioritas utama resusitasi sebelum tindakan operatif? Jika ditemukan peritonitis generalisata, tetapi pasien datang dengan shock septik. Ayo, peritonitis generalisata sama shock septik itu yang emergensi yang mana? Apa prioritas utama resusitasinya dulu? Shock itu mengancam nyawa kah? Mengancam nyawa nggak shock? Oke, dokter. Halo. Shock itu kan mengancam nyawa. Shock nggak kamu tata laksana hipotensi, loss, pasiennya meninggal. Kalau peritonitis generalisata, kalau pasiennya sedang di rumah kan nggak langsung terdiagnosis ya dia pasiennya masih ya kondisinya menurun seperti itu aja ya. Bukan langsung mendadak peritonitis generalisata pasiennya langsung meninggal. Kayak gitu, peritonitis generalisata, infeksinya memberat, perutnya semakin keras, infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, bisa jadi sepsis gitu-gitu kan. Bukan kondisi yang langsung mendadak sampai pasiennya meninggal. Ingat ya, shock septic adalah kondisi emergensi yang harus detik itu kalian tata laksana karena mengancam nyawa ya. Jadi meskipun peritonitis generalisata itu harus segera dilakukan tindakan yang cito misalnya ya. Tindakan yang emergensi, dilakukan intervensi bedah, laparotomi, dibersihkan dalam peritoneumnya. Tapi itu bisa dilakukan setelah pasienmu stabil. Kalau pasienmu kondisi shock, tidak akan mungkin bisa operasi ya, karena kondisi shock itu mengancam nyawa ya. Prioritas utama ya resusitasi dulu sebelum tindakan operatif ya pada pasien yang mengalami shock sepsis. Entah shock sepsis atau shock hipovolemik ya. Pasien dengan peritonitis generalisata bisa dua-duanya. Bisa shock hipovolemik overlapping dengan shock septik. Makanya harus diresusitasi cairan. Lihat cairannya seberapa banyak berkurang. Ya, berikan resusitasi cairan yang baik ya. Stabilkan hemodinamik pasien. Dioptimalkan fungsi-fungsi organnya dulu. Kalau pasienmu shock, organnya rusak semua. Nggak mau dokter bedahnya operasi, takut lah bisa meninggal di meja operasi ya. Jadi ikuti prinsip sepsis. Kalau memang dia sepsis ya, septic shock, lakukan septic bundles ya. Masih ingat septic bundles? Septic bundles di dalamnya ada mulai memastikan saluran nafasnya pasien adekuat, ya resusitasi cairan yang adekuat, dia bisa 30 ml per kilogram berat badan dihabiskan dalam 1 jam. Berikan cairan kristaloid yaitu ya. Segera berikan antibiotik yang sesuai ya. Ya empirical pastinya antibiotiknya secara empiris karena belum nggak nutut nunggu kultur ya. Berikan empirical antibiotik yang broad spektrum secara intravena harus dilakukan dalam 1 jam pertama saat pasien itu ketahuan shock sepsis ya. Dan juga pasiennya dilakukan pemeriksaan asam laktat ya. Nah, septic bundle-nya dilakukan semua, pasiennya stabil ya, kondisinya membaik, baru tensinya naik normal, hemodinamiknya sudah bagus, baru pasien itu bisa dilakukan tindakan operatif ya. Jadi shock itu tidak bisa ditunda karena mengancam nyawa ya. Oke, Baik, selanjutnya ini bagaimana jika ibu hamil menderita apendisitis dan memerlukan apendektomi? Apakah prosedur apendektomi masih dapat dilakukan? Jika iya, apakah berbahaya bagi janinnya? oke. Semua prosedur ada risikonya ya. Cuman pasien hamil terus beliaunya ketahuan apendisitis akut
Kalau seandainya apendisitis akut pada ibu hamil tidak diberikan tata laksana secepatnya, ya, yaitu tindakan definitifnya ya apendektomi, maka resikonya ya penundaan tuh ya resiko penundaan tindakan bedah itu bisa berakibat fatal. Ya bisa resiko perforasi dari appendix dan secara signifikan bisa meningkatkan resiko kematian janin ya. Ya, pada pasien apendisitis akut, kalau tertunda penanganannya bisa meningkatkan risiko kematian janin bisa 30 sampai 40% ya kalau tertunda. Bahaya ya. Bisa juga ibunya kondisinya menurun ya, bisa terjadi sepsis, terjadi persalinan prematur ya karena komplikasi yang bisa muncul kan bisa peritonitis, bisa sepsis ya, bisa infeksi intrauterus ya. Gitu. Jadi tidak boleh ditunda ya. Appendektomi mutlak harus dilakukan pada ibu hamil. Ya, kalau dia jelas sudah ketahuan appendicitis, ya sudah tegak diagnosis, harus dibedah, diambil. Pembedahannya nanti akan berkolaborasi dokter bedah dan dokter kandungan ya. Prosedur prosedur apa appendektomi pada ibu hamil itu umum aman kok pada umumnya ya. Jadi aman ke ibu, aman ke janin. Justru nggak aman kalau nggak dilakukan tindakan ya. Biasanya paling aman tindakan apa laparotomi ya, tindakan pengangkatan appendix ya, namanya appendektomi itu dilakukan pada trimester kedua kehamilan. Ya, itu aman ya. Dan tadi tak bilang tindakannya akan berkolaborasi antara dokter ahli kebidanan ya, SPOG dan spesialis bedah saluran pencernaan kah, bedah umum itu bisa melakukan tindakan tersebut ya. Dan janinnya pasti akan dimonitoring ketat oleh dokter kandungan sama bidan yang ikut operasi saat akan operasi, selama operasi, dan setelah operasi. Pastinya akan diberikan obat-obatan macam-macam ya, antibiotik broad spektrum, support cairan yang baik, transfusi jika hemoglobinnya kurang ya, sampai kondisinya pasiennya stabil ya gitu. Dan juga nanti kalau seandainya dilakukan operasi pada ibu hamil seperti ini, biasanya akan ada obat-obatan yang diberikan sama dokter kandungan. Biasanya obat-obatan namanya obat-obatan tokolitik. Obat-obatan tokolitik ini diberikan jika pasiennya risiko tinggi kontraksi uterus atau pasiennya saat sebelum, durante atau sesudah operasi ada kontraksi dari rahim ya. Akan diberikan obat-obatan tokolitik. Macam-macam tokolitik yang bisa digunakan ya. Itu sih jawabannya bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini barat esofagus sendiri merupakan lesi prekanker. Apakah berbahaya untuk janin? Apa tata laksana khusus jika barat esofagus terjadi pada ibu hamil? Oke, barat esofagus nggak ada hubungannya sama bayi ya. Barat esofagus ya di ibunya. Kalau memang ibunya punya GERD terus ada barat esofagus, ya yang resiko terjadi kanker ibunya ya. Ya meskipun barat esofagus itu kan resi prakanker yang perlu diwaspadai. Ya kondisi barat esofagus itu nggak ada masalah dengan janin ya. Karena itu perubahan sel lokal di ibunya, di esofagus ibu ya. Dia nggak mempengaruhi plasenta, nggak akan menembus plasenta juga gitu. Jadi tata laksana khusus pada ibu hamil terutama yang berfokus pada barat esofagus ya diberikan pada ibunya ya. Kontrol agresif gejala reflux GERD-nya ya. Penyebab barat esofagus itu kan ya karena reflux ya. Jadi berikan obat-obatan yang memperbaiki kondisi GERD-nya gitu ya. Prosedur invasif seperti endoskopi, terus biopsi surveillance ya, itu ditunda dulu boleh ya. Pada ibu hamil ditunggu sampai ibunya melahirkan, kecuali jika ada indikasi tertentu ya, indikasi darurat, misalnya perdarahan saluran cerna hebat atau apa gitu ya, atau ada kondisi klinis tertentu yang parah, itu boleh dilakukan prosedur endoskopi. Tapi kalau tidak perlu dilakukan tindakan, hanya tetap optimalisasi tata laksana reflux atau GERD-nya ya, dan tidak berdampak pada bayi. Baik, dokter. Selanjutnya ini pasien pada skenario 3 dengan hasil pemeriksaan penunjang platelet meningkat, tetapi leukositnya ini naik sedikit. Bagaimana mekanismenya
Dan apakah pasien benar-benar BAB-nya itu diare dan hematokezia selama 9 bulan terus-menerus. Oke, sorry ya, Dik. Kasus minggu ketiga itu kasusnya apa sih? Diagnosisnya. Itu yang CA ini, CA rektum ya nggak salah. Oh, CA kolorektal gitu. Ya, ya, CA kolorektal. Terus sebelumnya Hmm. DDD dengan IBD Oh dan iya, itu. IBS. Oh iya. Awal. Oke, baik. Oke, pasien skenario 3 hasil pemeriksaan penunjangnya platelet meningkat tetapi leukosit naik sedikit. Bagaimana mekanismenya? Apakah pasien benar-benar BAB diare dan hematokezia 99? Oke, kalau memang pasienmu itu CA kolorektal, kanker kolorektal, ya jaringan tumor yang ada di usus besarnya itu adalah jaringan baru dan jaringan baru yang terbentuk itu adalah jaringan kanker. Jaringan kanker itu adalah jaringan yang rapuh, jaringan yang mudah nekrosis, mudah rusak, pembuluh darah yang ada di sana neovaskularisasinya itu juga mudah rusak, ya, mudah menyebabkan perdarahan, rapuh. Jadi jaringannya itu kayak gampang merotol-merotol gitu ya. Itu sangat mudah berdarah. Berdarahnya bisa berdarah sekal. Kalau berdiam di sana, darahnya bisa jadi hitam. Kalau ini kasusnya hematokezia selama 9 bulan terus-terusan. Oh, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Hematokezia berbulan-bulan bahkan sampai tahun pun itu ya juga bisa. Yaitu hematokezia kan tidak mesti banyak. Bisa sedikit, sedikit, sedikit. Tapi terjadi berbulan-bulan bahkan tahun bisa. Lama-lama apa? Lama-lama pasienmu akan pucat. Ya, dia akan pucat, sesak nafas karena anemianya. Ya, terus hasil pemeriksaan menunjang katanya plateletnya meningkat, tetapi leukositnya naik sedikit. Ya nggak apa-apa, betul. Jadi pada pasien dengan malignansi, contohnya pada kanker, itu bisa ada kondisi yang namanya paraneoplastic syndrome. Contohnya adalah di manifestasi atau tanda temuan laboratorium yang didapatkan itu leukositnya bisa naik sedikit. Karena leukosit juga membantu pertahanan terhadap kanker. Leukositnya bisa naik sedikit. Jadi leukositosis plateletnya meningkat kenapa? Nah, pasienmu kan terjadi bleeding. Kalau pasienmu bleeding, akan terjadi peningkatan platelet dalam darah. Trombositnya akan diproduksi lebih besar pada pasien dengan eh, aktif bleeding, perdarahan aktif, platelet dalam tubuh itu kemungkinan yang terjadi dua. Bisa jadi pasienmu mengalami trombositosis sampai 600.000, ya bisa mendekati 1 juta, bisa pada aktif bleeding. Tapi lama-lama kalau perdarahannya terus-menerus, ya platelet pun bisa juga turun. Tapi selama kemampuan produksinya bagus, platelet masih tetap akan diproduksi secara normal, bahkan naik. Gitu. Bisa juga plateletnya turun. Platelet turun karena dipakai berlebihan plateletnya untuk menyumbat perdarahannya, menghentikan perdarahannya ya, atau juga terjadi something di sumsum tulangnya. Apa? Terjadi metastasis. Metastasis dari kanker kolorektal tadi pindah sel-sel kankernya masuk ke sumsum tulang, tumbuhlah di dalam sumsum tulang kankernya, mendesak sel-sel pluripoten. Sel-sel hematologik pluripotennya jadi terdesak, rusak, mati. Akibatnya kemampuan produksi platelet, trombosit, produksi platelet atau trombosit ya, eritrosit, bahkan leukositnya pun bisa turun nantinya. Gitu. Itu namanya paraneoplastic syndrome ya. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana CBC, elektrolit, dan sistem imun meningkat atau sebaliknya pada pasien malignan atau benign. Ya, itu sebagian sudah sempat tak singgung ya. Jadi pada pasien dengan kanker atau keganasan, itu bisa menyebabkan perubahan pada complete blood count. Pasiennya bisa jadi anemia, leukositnya bisa jadi turun ya, neutropeni, leukopeni, bisa juga trombositopeni karena proses tadi metastasis ya. Bisa juga gangguan elektrolit. Ya, elektrolitnya bisa kaliumnya naik kalau sel-sel kankernya itu banyak yang pecah, banyak yang rusak, bisa jadi hiperkalemi ya. Kalau ada hiperkalemi gangguan ginjal kayak gitu berarti pasienmu mengalami tumor lysis syndrome namanya. Itu bisa jadi gangguan elektrolit ya. Terus sistem imun juga bisa terganggu. Jadi pada pasien kondisi kanker ya, malignansi ataupun pada
kasus benjolan yang jinak ya, itu gambarannya bervariasi bergantung jenis penyakitnya dan stadiumnya ya. Contohnya pada kanker ya, biasanya complete blood count ya atau pemeriksaan darah lengkap seringkali menunjukkan anemia. Karena apa? Satu, bisa karena perdarahan ya. Perdarahan sedikit-sedikit kayak kasusnya tadi itu colorectal cancer, perdarahan lama akibatnya pasiennya mengalami anemia. Biasanya anemia defisiensi besi atau anemia pada penyakit kronis bisa normokrom normositer. Kalau pada pasien yang kalian hematoimun sudah belum sih? Kalau PSHI belum. Oh Kalau iya. fisiologi hematoimun udah. Oh iya ya dok. Makasih dok. Nah itu tadi ya. Kalau pendarahan lama ya sel darah merahnya kan banyak terbuang. Lama-lama pasienmu akan anemia ya. Atau tadi itu supresi sumsum tulang karena metastasis. Bisa juga karena inflamasi kronis. Inflamasi kronis ya, keluarnya mediator inflamasi yang terlalu berlebihan pada kanker, ya, itu nanti bisa mensupresi proses hematopoiesis. Sel-sel imunnya juga bisa turun. Tadi juga ada leukositosis bisa ya, peningkatan sel darah putih sebagai respon peradangan atau invasi sel kanker. Ingat, leukosit juga bisa menjadi sel-sel pertahanan terhadap kanker, ya. Bisa juga trombositosis. Trombositnya naik tinggi karena pendarahan kah? Atau memang terstimulasi untuk tumbuh lebih banyak trombositnya. Pada beberapa kanker kan bisa terjadi. Contohnya pada chronic myeloid leukemia. Ya, ya pada leukemia myeloid yang kronis itu trombositnya justru bisa tinggi. Bisa sampai 900.000, bahkan bisa sampai 1 juta, 2 juta bisa ya trombositnya ya. Bisa juga memang keganasan murni trombosit yang kita kenal dengan esensial trombositosis itu bisa ya. Sementara terganggu ya pada sindrom paraneoplastik yang tadi sudah apa kita bicarakan ya. Bisa juga terjadi hiperkalsemia, kadar kalsiumnya tahu-tahu jadi tinggi ya. Atau hiponatremia, natriumnya jadi turun ya. Sebaliknya kalau kondisi benign ya atau jinak, biasanya yang menyebabkan kelainan lab-lab itu biasanya tumor yang benign atau yang jinak tadi itu tumornya terinfeksi ya atau ya proses peradangan akut entah apapun penyebabnya ya bisa muncul leukositosis ya anemianya bisa juga muncul ya tuh ya itu yang kita apa jenenge bilang suatu paraneoplastik sindrom ya yang tadi hiperkalsemi itu bisa juga karena kanker yang menghasilkan hormon ektopik ya dia menghasilkan PTHRP paratiroid hormone related protein namanya. Itu biasanya diproduksi oleh kanker paru dan beberapa kanker yang lain. Itu namanya PTHRP hormon. Jadi dia menyamar sebagai hormon PTH ya, menstimulasi peningkatan kalsium dalam darah dengan cara apa? Meresorpsi kalsium dari tulang, penyerapan kalsium saluran cerna, meningkatkan penyerapan reabsorpsi ulang kalsium dalam kelenjar keringat dan juga meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal ya gitu. Ya mirip dia benar-benar menyerupai seperti PTH gitu ya ya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada adik-adik ya. Ini dokter. Selanjutnya ini ada yang mau bertanya di luar skenario apa diperbolehkan ya? Kenapa iya kenapa adik Boleh, ngapain. boleh. Boleh, nggak apa-apa. Siapa yang Ini mau nanya? Mm-mm. mungkin dari teman-teman yang mau bertanya ini bisa langsung on cam aja ya. Dipersilakan. Assalamualaikum dokter, saya Amazid izin bertanya dokter. Waalaikumsalam silakan dik. Jadi, begini dokter, kemarin tuh saya melakukan pendakian. Jadi beberapa ada yang saya membingungkan di mana hmm, selama beberapa hari itu kayak contoh kita kan seharusnya itu makan dan minum mungkin teratur. Tapi selama pendakian ini kayak entah mungkin dari tubuh kita yang sungguh yang ajaib atau bagaimana ya, baru Kenapa kerasa tubuh pendaki ini saat mendaki ke atas tuh kayak rasanya ini ya apa berbeda pada umumnya biasanya
mungkin sehari atau 2 hari gitu BAB, baru nanti eh istilahnya kayak BAB itu lebih jarang gitu dokter. Nah, itu yang pertama. Yang terus yang kedua, kalau dibandingkan sama teman saya kan ada waktu itu saya ingatnya dia kayak em, dia itu metaboliknya tuh kayak beda sama teman-teman yang lain gitu. Dokter, kayak lebih cepat menguap atau seperti apa gitu. Sampai kelihatan banget kayak dia evaporasinya berlebihan gitu, overheat ya. Gitu ada. Sebentar. Lebih cepat menguap tuh maksudnya cairan dari tubuhnya, ta? Kalau cairan tubuh, Maksudnya ya menguap gini atau? dia yang seingat saya dia sering minum cepat menguap. Padahal di atas, tapi nggak begitu keringat juga sih. Atau mungkin balik lagi ke tiap orang mempunyai metaboliknya dan proses evaporasi yang berbeda mungkin. Udah, Dek. Sampai dokter. Oke. Pendakian sebenarnya pendakian tuh masuk ya ke kedokteran olahraga ya di apa namanya ilmu kedokteran kedokteran olahraga itu penting ya. Soalnya kan untuk seseorang yang mau mendaki ke atas itu harus dipersiapkan baik-baik ya nutrisi, hidrasinya, ya staminanya. Jangan sampai di atas dia perubahan mental pingsan ya. Soalnya tekanan di sana kan tinggi ya, Dik ya. Jadi pasien-pasien yang mendaki gunung ya, itu berisiko muncul beberapa macam penyakit ya. Biasa kita sebut dengan tensi ya. Itu bisa lintas di situasinya yang cuacanya dingin, dia cepat jatuh ke kondisi dehidrasi tapi nggak disadari ya gitu. Itu bisa juga bikin kurang cairan ya. Terus di atas tuh biasanya kan seringnya dingin, hipotermia ya. Gampang jatuh ke kondisi hipotermia ya. Resiko dehidrasi kenapa? Karena pasien yang sembuh ritmis biasanya kalau dengan apa? Menggigil ya atau shivering. Nah, shivering itu akan berusaha memproduksi panas yang lebih banyak ya. Dalam produksi harapannya disimpan ya supaya menghangatkan tubuh. Cuman dengan produksi panas yang lebih banyak tadi ya energi akan terpakai lebih ya cairan tubuh kalau diem nggak terlalu banyak terpakai sebenarnya. Cuman badan bisa lemes, pusing itu bisa karena tadi itu berusaha untuk menghasilkan panas lebih banyak atau termogenesis ya. Bisa lemes karena gula darah jadinya turun ya. Terus evaporasi meningkat ya. Kalau menggigil banyak ya, menggigil banget ya. Itu bisa juga memperparah kondisi defisit cairan dalam tubuh ya. Makanya kalau naik gunung itu nggak pernah naik gunung dari bawah langsung naik ke puncak. Nah, apalagi dia misalnya HB-nya rendah, riwayat sebelumnya, punya penyakit paru, atau dia punya penyakit jantung, itu bisa pingsan ya, bisa penuh kesadaran. Karena tekanan di atas tinggi, terus daya ikat oksigen buruk. Jadi kemampuan ikatan hemoglobin dengan oksigen itu buruk. Makanya pasien-pasien atau orang-orang yang tinggal di ketinggian biasanya hematokritnya cenderung tinggi atau HB-nya cenderung tinggi. Yang rumahnya di gunung tuh, HB-nya bisa sampai 16, 17 ya. Bahkan bisa sampai 18 ya. Karena apa? Ya karena itu kemampuan ikat oksigennya rendah. Kompensasinya apa? HB-nya ditinggikan oleh tubuh
darahnya lebih kental. Kebutuhan cairan pun akan jadi lebih tinggi. Hati-hati ya, kalau naik gunung itu resikonya bisa mencetuskan ekstravasasi cairan ke luar vaskuler atau bisa menyebabkan edema ya. Edema paru pada ketinggian tertentu itu bisa timbul dengan cepat ya, atau biasanya kita kenal dengan high altitude pulmonary edema ya, atau HP. Itu bisa terjadi kalau kondisi fisiknya kurang fit ya, terus naik ke ketinggian yang ekstrim ya, bahkan bisa terjadi edema otak ya, high altitude cerebral edema atau yang kita kenal dengan HC. Nanti dia akan mendadak jatuh ke kondisi akut mountain sickness yang berat ya, penurunan kesadaran lah terjadi, altered mental status ya gitu. Jadi ya mendaki itu persiapannya harus matang, harus screening kesehatan, benar-benar nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit paru. Kalau pemeriksaan kesehatan biasa ya, ya kecolongan bisa. Kalau cuman periksa-periksa fisik gitu aja, biasanya nggak dilakukan pemeriksaan dengan jeli, itu kecolongan. Dia punya gagal jantung ternyata, naik mendaki, saturasi oksigen dalam darahnya turun, pingsan dia, gitu ya. Bahkan beberapa orang ada yang diberikan profilaksis diuretik ya, yang beresiko untuk mengalami bengkak ya. Itu sih ya, apa namanya, penyakit-penyakit yang terkait dengan high altitude ya. Baik dokter, mungkin nanti jadi bahan koreksi saya sebelum nanti mendaki lagi dokter. Boleh baca tentang Makasih topik dokter. topik tentang high altitude disease ya. Oh, akut mountain sickness lebih banyak dibaca ya. Oke. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Pada skenario minggu 4, infeksi HEPA dapat menyebar ke pankreas melalui mediator inflamasi. Apa jalur penyebaran mediator inflamasi ini, dan jika mediator inflamasi ini menyebar secara hematogen, apakah pasien ini dapat beresiko sepsis? Sebentar. Skenario 4 kan pasien kita itu abses HEPA plus ada pankreatitis akut Oke. ya. Infeksi hepar dapat menyebar ke pankreas melalui mediator inflamasi. Kok melalui mediator inflamasi? Bukan gitu ya, Dek, konsepnya ya. Jadi infeksi itu adalah kondisi invasi mikroba masuk ke dalam jaringan. Entah mikrobanya itu masuk ke intrasel atau dia hanya berdiam di permukaan sel dan menyebabkan kerusakan. Kalau bakteri kan biasanya tidak masuk ke dalam, ya berada di permukaan sel, dia membentuk koloni dan segala macam gitu ya. Ya, ada juga bakteri yang masuk ke dalam sel, itu ada ya. Tapi kasusnya kemarin kan kebetulan kita itu abses amuba ya. Ya, tapi kita nggak bisa menyimpulkan pasti itu apa 100% ya. Bisa saja ada infeksi bakteri ya, atau campur biogenik. Biasanya sering-seringnya tuh mix campur amubik sama biogenik ya. Lah, infeksi tadi, kuman yang ada di dalam hepar ya, itu bisa menyebar ke pankreas ya. Bisa juga yang pertama paling sering adalah secara hematogen ya, melalui aliran darah. Bukan mediator inflamasinya. Mediator inflamasi kan prostaglandin, prostasiklin, dan macam-macam ya, TNF alfa dan interleukin 1, interleukin 2 gitu-gitu. Mediator inflamasi itu bukan menyebabkan infeksi. Mediator inflamasi adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh saat terjadi infeksi. Dampaknya apa? Dampak dari keluarnya mediator inflamasi akan mencetuskan respon inflamasi. Respon inflamasinya apa? Yang kardinal sign itu rubor, dolor, kalor, tumor, fungsiolesa, itu tanda inflamasi. Ya, inflamasi akan muncul saat ada infeksi. Ya, jadi bukan infeksi hepar menyebar ke pankreas melalui mediator inflamasi, bukan seperti itu ya. Tapi infeksinya bisa menyebar paling sering satu secara hematogen ya. Kumannya masuk aliran darah ya. Setelah itu sampai ke pankreas menyebabkan invasi di pankreas. Yang pertama, yang kedua bisa juga prosesnya infeksinya secara perkontinuitatum. Perkontinuitatum itu infection spread to adjacent organ, organ yang berdekatan. Organ yang berdekatan, infeksinya bisa menyebar antar organ karena organnya dekat
Ya, itu namanya infeksi per continuitatum. Tapi infeksi per continuitatum itu jarang. Tapi ya bisa saja. Kita nggak bisa juga menyimpulkan pasien kita itu pasti ini hematogen, tidak per continuitatum. Nggak bisa seperti itu. Ya, dugaannya bisa menyebar secara per continuitatum atau masuk ke sirkulasi sistemik ya. Gitu. Jadi hematogenik itu justru yang sering ya. Jadi apa namanya kasus yang tadi misalnya abses hepar terus terjadi pankreatitis itu mekanisme yang lain yang mungkin ya bisa menjadi penyebab itu misal abses hati disebabkan oleh kondisi biliar tertentu. Abses hatinya karena masalah biliar. Kan bisa aja sih prosesnya kan memang bisa amuba masuk melalui ductus empedunya itu bisa ya sampai ke hepar terus proses tersebut bisa mencetuskan timbulnya kolangitis ya. Bisa juga ada batu empedu yang menjadi medium yang bagus untuk tumbuhnya kuman ya. Bisa terjadi penyumbatan ya, reflux cairan empedu itu bisa juga menjadi pencetus kuman yang tadinya ada di sana karena reflux ya, itu bisa juga sebagian masuk ke ductus pankreatikus. Ya, kalau masuk ke ductus pankreatikus ya pankreasnya jadi radang, jadi pankreatitis akut ya. Selain perkontinuitatum hematogen bisa juga karena proses reflux tadi ya, reflux empedu ya, masuk ke ductus pankreatikusnya akhirnya terjadi pankreatitis akut juga ya. Ya itu sih yang mungkin jadi patomekanisme yang mendasari ya. Selanjutnya, mengapa abses hepar yang secara anatomis berada di rongga abdomen justru dapat menimbulkan komplikasi berat di rongga toraks seperti tamponade jantung, dan melalui mekanisme apa hal tersebut mungkin terjadi, dan bagaimana peran penyebaran hematogen dibandingkan penyebaran langsung menembus diafragma. Oke. Abses hepar itu bisa menimbulkan komplikasi berat ya. Kalau dia ruptur dan rupturnya itu ke subdiafragma, ya diafragmanya ikut-ikutan ruptur, diafragmanya bisa menjadi akses masuknya cairan abses ke kavum toraks. Gampang banget. Jangan dikira komplikasi abses hepar yang terjadi ruptur terus masuk ke paru ya, terjadi empiema ya. Nanahnya masuk ke kavum pleura, kavum pleurnya isi nanah semua namanya empiema. Itu sering terjadi sebenarnya ya. Jadi abses hepar itu bisa menimbulkan komplikasi berat ya di rongga toraks. Bahkan sampai tamponade jantung. Tamponade jantungnya kok bisa terjadi? Terutama kalau seandainya ada abses hepar yang absesnya itu berada di lobus yang kiri. Lobus kiri kan lebih dekat ke arah mediastinum ya. Kalau ada abses di sana, terus abses di lobus kirinya itu dia ruptur, atau absesnya itu dekat banget dengan diafragma, itu bisa apa? Secara perkontinuitatum menyebar ke atas, atau absesnya ruptur dulu, baru masuk ke apa namanya supradiafragma, itu bisa. Ya, malah justru beberapa literatur menyebutkan penyebaran langsung ya perkontinuitatum itu sering. Ya, yang sering itu ya perkontinuitatum sama ruptur ke supradiafragma ya. Itu ya jadinya nanti ya masuk ke paru, masuk ke iki apa jenenge mediastinum. Kalau mediastinum kemasukan nanahnya bisa terjadi mediastinitis ya. Bisa juga masuk ke nempel ke iki loh, nempel ke perikardium ya. Bisa terjadi perikarditis ya, bisa terjadi efusi perikardnya masih banyak banget berubah jadi nanah ya bisa menyebabkan tamponade jantung atau cuman sebatas efusi perikardium yang masif aja menyebabkan tamponade jantung itu bisa ya tamponade jantungnya nggak harus karena efusi karena nanah ya bisa juga efusi perikard biasa ya bisa juga pasiennya terjadi biasa bisa terjadi empiema bahkan jadi abses paru ya gitu. Jadi penyebarannya macam-macam. Penyebaran hematogen bisa nggak dok? Bisa. Jadi penyebaran hematogen itu biasanya dominannya lebih sistemik ya, sepsis gitu-gitu ya. Atau yang lain ya. Eh,
Tapi penyebaran hepatoskan timbulnya itu di jantung ya, efusinya karena penyebaran hand pun juga bisa. Ya. Selanjutnya, ini mengapa sel imun bisa kalah dengan mikroba yang menyerang tubuh sehingga dapat menyebabkan abses, padahal seharusnya dapat diserang lebih awal sebelum masuk ke dalam hepar. Oke. Mengapa sel imun bisa kalah dengan mikroba yang menyerang tubuh? Oke. Nah, valensi setiap mikroba itu berbeda-beda. Ya, ada mikroba yang maksudnya virulensi yang sangat tinggi mana? Kemampuan bertahannya terhadap serangan sel imun itu dia kuat. Contoh, dia bisa menghasilkan enzim-enzim proteolitik. Proteolitik terhadap apa? Terhadap enzim degradatif yang dikeluarkan oleh sel imun. Terhadap apa namanya komponen-komponen pengenalan ya oleh sel imun terhadap mikroba yang masuk. Bisa juga mikrobanya sembunyi di dalam sel ya, dan dia menghentikan proses sinyal deteksi patogen di dalam sel itu bisa. Nanti sel imunnya malah mati ya, karena zat-zat yang dikeluarkan oleh mikroba itu jadi tergantung virulensi tiap mikroba beda-beda ya. Jadi sel imun tuh bisa kalah ya, bisa banget kalah dan menyebabkan timbulnya abses ya, bahkan abses hati amoeba. Contohnya yang kasus kita itu ya, abses hati amoeba yang kumannya atau parasitnya itu berasal dari usus ya. Dia bisa menyebabkan abses di dalam hati atau kerusakan usus, dan dia bisa bertahan dari sel imun itu disebabkan karena strategi dia menghindar dari sel imunnya, yaitu disebut virulensi spesifik mikroba ya, serta respon imun yang tidak efektif terhadap mikroba tersebut ya. Kemampuan untuk mendegradasinya tidak bisa optimal ya, apalagi ini parasit ya, itu biasanya susah dimatiin ya. Untuk entamoeba histolitika ya, penyebab abses hati amoeba itu, dia bisa menembus mukosa usus, menghindari penghancuran oleh sel imun awal atau sel imun innate, dan dia bermigrasi masuk vena porta, masuk ke liver. Kalau dia udah sampai ke liver, ya sudah, dia akan menginokulasi liver, merusak jaringan liver secara langsung. Oleh apa? Oleh zat sitotoksik yang dihasilkan oleh si amoeba. Ya, kalau kalian pernah dengar mungkin amobafor ya, dia bisa menghasilkan amobafor. Amobafor itu suatu zat yang biasanya kita kenal dengan saposin-like protein ya, yaitu suatu zat yang punya komponen di dalam zat itu punya komponen lipofilik dan juga ada komponen yang hidrofilik. Jadi ada sebagian yang suka lemak. Makanya dia kalau nempel ke dinding sel, dia akan bisa menyatu karena dia suka lemak juga. Menyatu ke dinding sel ya, yang lipid bilayer itu nanti dia akan membentuk pori di dinding sel. Makanya disebut amoebofor. Kalau sel tiba-tiba ada porinya ya isinya sel keluar semua, rusak, nekrosis, hancur semua. Materi yang ada di dalam sel kalau keluar ke ekstra sel dia akan menyebabkan nekrosis sel-sel yang sebelahnya ya. Gitu. Jadi dia secara langsung bisa membunuh hepatosit dan sel-sel imun lokal ya seperti neutrofil dan dendritik sel gitu-gitu, menciptakan zona nekrosis steril kalau amoeba itu ya. Nanahnya itu steril biasanya. Emang kalau di kultur tuh nggak nemu apa-apa biasanya. Nah, di manakah si amobanya? Karena di tengah itu nanahnya kan steril toh. Amobanya itu akan berdiam atau hidup di daerah perbatasan atau di area kapsul kapsul apa yang nih? Kapsul absesnya ya, di perbatasan zona antara kapsul abses dengan hepatositnya masih normal ya. Jadi apa namanya? Dia bisa membuat pertahanan terhadap imun inang ya. Yang seharusnya efektif bisa menghancurkan tapi dia tidak efektif karena virulensi setiap mikroorganisme. Tapi ya syukurnya tubuh kita bisa melokalisir infeksi ya, membentuk kapsul supaya absesnya nggak menyebar ke mana-mana kecuali kapsulnya ruptur ya, ya sudah bisa menyebar ya. Hmm, iya,
izin dokter, itu berarti yang sel Kupffer di hati itu juga mati karena mikrobanya. Amobavor. Iya, Iya, itu. Oh, sel Kupffer bisa dibunuh sama dia, ya. Dia membunuh sel Kupffer dengan mengeluarkan zat salah satunya amobavor yang menyebabkan sel Kupffernya lisis, pecah. Akhirnya dia imunitasnya nggak efektif, ya. Karena apa? Karena selnya dibunuh sama si amoeba, ya. Amoeba pun dia bisa memakan berbagai macam sel, ya. Dia bisa menelan eritrosit, ya, terutama eritrosit yang suka dimakan sama dia, ya. terima kasih dokter. Hmm. Selanjutnya, apa ada kemungkinan faktor genetik atau komorbiditas tertentu, misalnya seperti diabetes, imunodefisiensi, yang membuat pasien lebih rentan terkena dua penyakit ini sekaligus? Sebenarnya imunodefisiensi itu berperan besar, ya. Faktor kondisi tubuh pasien itu berperan besar. Kalau imunitasnya dia jelek karena banyak sel-sel imun yang rusak karena kondisi hiperglikemi, atau memang dia imunodefisiensi akibat adanya mungkin acquired immunodefficiency syndrome, ya. Ada pasiennya ada HIV atau AIDS, itu kemampuan untuk melawan kuman itu sangat buruk, ya. Kemasukan kuman yang seharusnya tidak menyebabkan kondisi patologis, ya, yang tidak menyebabkan penyakit, itu bisa jadi penyakit berat pada pasien yang imunodefisiensi. Contohnya pada apa? Tadi itu pada pasien yang diabetes mellitus dan kondisi imunodefisiensi yang didapat, contohnya pada HIV AIDS tadi, atau pasienmu itu primary immunodefficiency syndrome, ya. Dia sindroma imunodefisiensi primer yang sudah secara genetik dia tidak mampu melawan infeksi. Atau pasienmu pakai obat-obatan imunosupresan. Misalnya dia pakai obat-obatan, ya, berbagai macam imunosupresan, steroid, atau pasien itu menjalani kemoterapi, ya, itu akan secara signifikan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai macam infeksi, ya. Jadi harusnya penyakit harusnya jamur-jamur yang di permukaan kulit ini tidak menyebabkan penyakit, bisa jadi penyakit. Bakteri-bakteri di permukaan kulit yang harusnya dia tidak menyebabkan patologi, bisa menyebabkan jadi selulitis, bisa menyebabkan berbagai macam penyakitnya pokoknya, ya. Bisa infeksi berat sampai tadi itu bisa jadi abses, bahkan sampai gampang menyebar ke jaringan sekitar. Jadi pankreatitis akut. Iya, ya, sangat rasional, ya. Kondisi seperti diabetes mellitus dan lain-lain itu bisa memperberat kondisi imunodefisiensi, ya. Gitu. Jadi diabetes mellitus itu secara khusus bisa melemahkan respon imun inang, ya, dan mengganggu fungsi neutrofil untuk merespon kuman yang pertama masuk dalam tubuh, ya, sehingga meningkatkan risiko infeksi yang harusnya ringan bisa jadi berat, bisa jadi invasif, ya, bisa jadi sistemik bahkan sampai sepsis, gitu, ya. Gitu. Ya, bakteri dari manapun, ya, mau dari saluran cerna, saluran kencing, saluran nafas, itu semua bisa menyebabkan patologi yang apa jenenge bermakna atau signifikan pada pasien yang imunodefisiensi, mau karena diabetes, mau karena kemo, mau karena yang lain-lainnya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Pada skenario 4, mengapa pada abses hepar dapat terjadi anoreksia? Selain karena pelepasan interleukin 1, 6, dan TNF-alpha, sehingga dapat mengaktifkan sistem melanokortin yang dapat menurunkan nafsu makan. Apalagi yang dapat menyebabkan penurunan nafsu makan pada abses hepar. Aktivasi sistem POMC itu, ya, propion melanokortin. Terus selain karena apa namanya mediator inflamasi, ya, yang dapat menyebabkan nafsu makan, apalagi yang dapat menyebabkan penyakit. Oke, faktor lain yang bisa menyebabkan nafsu makan banyak, Dek. Misal, satu, kondisi fisik pasiennya lemah, ya, pasiennya jadi nggak nafsu makan, ya, mau mengunyah jadi males. Pertama, kondisi fisik pasien yang melemah. Terus yang kedua, bisa juga karena apa? Pasienmu itu heparnya terinfeksi, ya. Ada abses di dalamnya. Heparnya besar, ya. Kira-kira Pak, lambungnya terdesak enggak?
ya lambungnya terdesak ya. Pendesakan lambung menyebabkan pasien jadi tidak bisa makan banyak ya. Efek mekanis dari proses hepatomegali ya. Terus yang ketiga, pada kondisi stres akut ya. Ini kan stres akut. Stres akut akan menyebabkan pelepasan kortisol, akan menyebabkan produksi gastrin yang meningkat ya. Produksi asam lambung pasienmu akan semakin tinggi ya. Pasienmu akan gampang mual ya. Akibatnya nafsu makannya turun karena kalau mau makan apa? Mual ya. Terus berikutnya yang keempat ya. Pasienmu itu tadi heparnya kan besar ya. Tekanan intraabdomennya itu juga akan meningkat. Tekanan intraabdomen yang meningkat itu bisa menyebabkan semakin parahnya rasa mual ya, atau sensasi early satiety, sensasi kenyang lebih awal ya. Kalau pasienmu ngerasa kenyang lebih awal, mual muntahnya bertambah, ya nafsu makan kamu akan semakin turun. Aku rasa itu sih ya yang bisa menekan nafsu makan pasienmu ya. Jadi nggak nafsu makan. Terima kasih banyak dokter. Ini untuk pertanyaan dari teman-teman sudah habis yang terkumpul. Mungkin bagaimana nih dokter Rizky selanjutnya? Ya. Ini kan masih jam 1 kurang 15 ya. Jam 2 kurang 15. Ada yang mau nanya lagi, Nak? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini bangun semua, mau tidur semua. Jangan tidur loh, Dek. Iya ini, loh ini keren sekali loh, Dokter Abdur ini. Masya Saya Allah. sambil belajar lagi ya, mendengarkan. Ya, saya juga belajar lagi tuh. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Saya izin konfirmasi dari pertanyaan tadi, dokter. Ya, ya. Yang mengenai hubungan antara adanya infeksi di hepar dengan pankreatitis akut tadi kan memang bukan didasari sama mediator inflamasinya. Berarti kalau pada pasien di skenario keempat itu memang jika dengan kemungkinan berbagai patomekanisme yang terjadi, kalau pada pasien kan kemarin datanya itu tidak ada menunjukkan bahwa terjadi obstruksi ataupun reflux ataupun permasalahan di sistem hepatobilirnya. Kira-kira patomekanisme yang bisa kita jadikan acuan supaya bisa menegakkan bahwa ini memang benar-benar patomekanisme dari pasien itu bagaimana gitu, dokter? Maksudnya kita pengen mengkonfirmasi patfisnya ini gimana? Nggih, bisa kena ke pankreas gitu. Kita memastikan secara pasti detail gitu ya memang susah karena kita kan nggak bisa melihat secara langsung ya. Biasanya yang bisa membantu kita pada proses diagnosis ini penyebarannya lebih kemana itu bisa melalui pemeriksaan CT scan. Dilihat dari pemeriksaan CT scan itu apa namanya si absesnya itu jauh nggak dari apa namanya pankreas. Kalau memang absesnya itu jauh dari pankreas dan kebetulan kemarin kalau ada di lobus kanan ya, di lobus kanan, terus tidak ada tanda-tanda ruptur dari si aksesnya benar-benar utuh ya, dan juga apa namanya, kalau kontak secara langsung ke pankreas kan ya memang bisa dia berdekatan. Tapi kalau nggak ada ruptur itu lebih memungkinkan patomekanismenya yang pertama dari jalur hematogen. Dari jalur hematogen, kuman atau parasitnya itu masuk aliran darah dan dia sampai ke pankreas menyebabkan ya kumannya apa namanya hidup di dalam sana ya, menyebabkan kerusakan sel-sel di pankreasnya. Akibatnya kalau ada kerusakan sel-sel di pankreas ya pankreasnya akan berlanjut mendigesti. Kalau ada inflamasi di sana di dalam pankreas, enzim-enzimnya akan teraktivasi prematur ya, akan teraktivasi prematur menyebabkan autodigesti.
ya pankreasnya akan rusak ya. Jadi yang kemungkinan paling besar yang pertama ya hematogen. Yang kedua yang berkontinuitatum ya, penyebaran dari jaringan liver yang langsung menyebar dari jaringan menempel ke jaringan. Seperti itu. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Soalnya kan kalau inflamasi apa jenenge lingkaran kondisi inflamasi di liver, di organ manapun, kondisi inflamasi itu kan nanti dampaknya pembuluh darah kan vasodilatasi, toh, Dek. Banyak yang vasodilatasi. Itu akan memudahkan kuman untuk semakin banyak masuk keluar pembuluh darah ya. Itu akibatnya dia akan mudah menyebar kemana-mana. Ya, oke, ampun, dokter. Terima kasih, Dok. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Nak? Silakan. Atau yang di luar skenario tapi masih topik patologi sistem pencernaan, penyakit-penyakit yang belum dipahami, silakan. Oke, silakan. Mm-mm. Eh, pertanyaannya coba tak ulang ya, Dek ya. Em, misalnya ada itu ya, ada defek gen P53 ya. Itu kan tumor supresor gen ya. Gen P53 itu adalah tumor supresor gen. Kalau di keluarganya memang secara apa namanya genetik gen P53-nya itu eh, kemampuannya buruk ya. Kalau sampai timbul kanker ya, terus pro-onkogennya banyak ya, pro-onkogennya aktif, tumor supresor gennya mutasi ya, akibatnya timbul kanker ya di keluarganya. Terus habis itu punya anak, apakah anaknya itu akan diturunkan ya, akan diturunkan pro-onkogen. Anak itu tidak akan selalu pasti muncul kanker, Dek. Ya, risiko kankernya akan memang meningkat karena faktor turunan. Pro-onkogennya banyak ya, dan riwayat mutasi P5 gen P53-nya, tumor supresor gennya. Tapi jika pro-onkogennya tidak diaktifkan itu maksudnya pola hidup si keturunannya ini bagus ya, pola hidupnya tidak banyak terpapar dengan zat-zat karsinogenik, tidak banyak terpapar dengan ya biasanya kita nyebutnya BTP ya, bahan tambahan pangan ya, pengawet dan segala macam pewarna dan apapun zat yang bersifat karsinogenik, itu resiko untuk sampai jatuh dan timbul kanker itu masih bisa ditekan gitu. Jadi tergantung pola hidup ya. Soalnya apa namanya, pasien-pasien yang resiko kanker karena keluarganya ada riwayat kanker itu kan biasanya memang ya resiko untuk timbul kanker lebih besar ya. Cuman kalau dia bisa menjaga ya, itu akan bisa saja ya sampai pasien itu pun meninggal nggak terjadi kanker itu bisa ya. Tergantung juga pekerjaan ya. Banyak pekerjaan yang berisiko tinggi kanker ya. Ya terutama pekerja yang terpapar zat kimia ya, atau pekerja konstruksi bangunan ya yang terpapar asbes ya, terpaksa terpapar silika kristalin gitu-gitu ya, atau polusi udara ya, eh, knalpot diesel gitu itu juga buruk ya, bisa mencetuskan peningkatan risiko kanker paru ya, kanker laring ya, bisa timbul mesotelioma paru bisa, ya. Atau pekerja pabrik yang terpapar karet terus plastik ya, pelarut-pelarut seperti benzena, amina aromatik ya, kadmium
itu juga bisa meningkatkan resiko kanker. Contohnya seperti kanker kandung kemih, ya, leukemi, limfoma, ya, kanker paru-paru pun juga bisa. Terus petani, ya, terpapar pestisida, itu juga bisa meningkatkan resiko timbulnya kanker, bisa menyebabkan limfoma atau leukemi, ya, gitu. Terus zat-zat yang dipakai untuk pewarna rambut, ya, terus apa lagi ngaran iku? Untuk ini ya, yang dipakai untuk perawatan kuku itu harus hati-hati juga ya. Aseton, formaldehid ya, itu bisa meningkatkan resiko kanker juga ya. Terus orang Oh, ini tadi ya, kalau nggak salah dengar ya, ya, pertanyaannya, kalau nggak punya riwayat genetik kanker, mm-mm. tapi dia hidup di lingkungan yang ini ya, mendukung terjadinya kanker, itu apakah bisa terjadi kanker? Terus gen yang diturunkan ke keturunannya itu bagaimana? Oke. Maksudnya, misalnya ya dia pas eh, misalnya baru usia 50-an kena kanker, padahal usia 20-an dia sudah punya anak gitu ya. Nah, kayaknya pertanyaannya gitu deh. Iya, Nak. Oh ya, Iya, Mbak Nadira. kanker. Baik. eh yang kalau misalnya sudah punya apa namanya, biasanya ya orang yang sampai timbul kanker itu sudah punya pro-onkogen sejak bayi deh. Tinggal pro-onkogennya itu teraktifkan atau tidak, ya tetap akan diturunkan. Walau misalnya kena kankernya usia 50, usia 60, tapi dia sudah punya anak sejak usia 20 tahun, tetap resiko kankernya akan diturunkan. Karena pro-onkogennya itu sudah ada di setiap orang. Jadi kemampuan atau banyak sedikitnya pro-onkogen dalam tubuh seseorang itu sudah diturunkan dari sejak bayi. Tinggal dia teraktifkan atau tidak. Termasuk mutasi-mutasi ya. Mutasinya itu bisa dibawa sejak kecil, ya, diperberat saat dia sudah dewasa, ya, sudah terpapar segala macam karsinogen ya, gitu. Dia bisa muncul, memang munculnya saat tua biasanya kanker-kanker itu. Karena paparannya sudah kronis, banyak, numpuk, baru muncul metaplasi, displasi gitu-gitu ya. Ya, ya, sudah jelas ya, Mbak Nadira. Hmm, ya. Oke, 5 menit lagi, Nak. Siapa yang mau nanya? Kita Oke, akhiri jam 2 saya ya. terima telepon sebentar gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Silakan, silakan. Ada yang mau nanya nggak, Nak? Kalau mau nanya bisa ditulis di kolom chat. Bisa di luar skenario, tapi masih di topik sistem digestif. Tempat ya Anif dok, belum diangkat, nggak apa-apa Dok. Ya, Dokter Anis. Ada yang Iya. nanya nggak, Nak? Satu pertanyaan lagi, kita akhiri jam 2 ya. Nggak ada yang nanya, semuanya. Nggak apa-apa. Ayo, nggak usah malu. Tanya aja.
Mumpung ada, Saya boleh izin tanya lagi nggak, Dok? ya boleh, Nih, silakan. kan tadi eh, kalau kata dokter Abdul tadi bilangnya kalau abses hepar itu bisa kadang-kadang dia itu piogenik atau dia amuba, bisa kayak mix gitu juga. Nah, berarti kan buat terapi empiris awal kalau dia memang belum ditegakkan etiologinya ini apakah piogenik ataupun amuba, kita kasih antibiotik broad spectrum plus metronidazole. Kalau memang sudah terkonfirmasi di kultur cairan abses dia positif ada bakteri, kemudian dicek serologi juga dia ada antigen dari amobanya, itu berarti terapinya tetap kita lanjutkan untuk antibiotik broad spectrum sama metronidazolnya gitu, Dok. Oke, pinter kemarin sempat aku juga menjelaskan ke adik-adik atau ke kelompokku ya. Itu ya, kalau pasien dengan pertama kali terdiagnosis abses liver, ya, itu kita terapinya nggak apa-apa langsung diterapi kombinasi. Karena untuk proses penegakan diagnosis itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari ronsen, aspirasi cairan, kultur, ya, dan macam-macam rangkaian pemeriksaannya, itu pasiennya boleh langsung diinisiasi antibiotik broad spectrum dan apa jenenge? Anti amuba metronidazole. Soalnya kenapa? Amuba itu sulit terdeteksi. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaannya biasanya lakukan pemeriksaan serologis ya, boleh lakukan pemeriksaan ya kalau ada fasilitasnya ya bisa sampai PCR ya. Itu dan juga bisa juga pemeriksaan biopsi. Harusnya kita bisa mendapatkan amuba itu sebenarnya di dinding kapsulnya. Makanya kita biasanya perlu sampai biopsi. Tapi kalau dilakukan di rumah sakit biasanya kan sulit untuk sampai bisa melakukan tindakan biopsi ya. Gitu. Jadi biasanya nggak sampai dilakukan biopsi, cuma di kultur nggak tumbuh, ya sudah obatnya dilanjutkan. Gitu. Rata-rata kalau di kultur nggak tumbuh, bisa dioptimalkan terapi untuk metronidazolnya saja. Kalau seandainya dari awal sudah diinisiasi antibiotik broad spectrum dan anti amoeba, ya sudah dilanjutkan sampai tuntas, sampai selesai. Itu biasanya kalau kulturnya steril, biasanya punyanya amoeba memang. Dan khas ya gambarnya amoeba itu gambar yang kayak kemarin anchovy paste sauce ya seperti pasta anchovy itu ya warnanya apa ya bata pink bata gitu ya. Itu sih kalau warnanya abses yang piogenik biasanya kuning nanah biasa. Oke, Iya, terima tanyanya kasih, Dok. bagus. Ya, ini satu lagi ya. Kemarin itu kan ini yang di kelompok saya masih bingung. Nah, terapinya ini kan karena berhubung leukositnya sudah 16.000 ya. Nah, itu pilihan terapinya tetap per oral atau harus IV, Abdur. Terus dosisnya berapa? Baik dokter, untuk terapi yang bisa diberikan pada pasien yang kondisi seperti kasus kita kemarin itu sudah harusnya IV karena kondisi klinis pasiennya kan tidak begitu bagus ya. Jadi pasiennya harus rawat inap. Harus rawat inap, terapi yang diberikan kita tidak perlu menggunakan obat oral ya. Kita berikan full obat-obatan antibiotik intravena. Metronidazolnya, ceftriaxonnya itu kita berikan secara intravena. Dosis yang sudah digunakan kemarin itu sudah benar ya. Kita pakai 3 kali 750 boleh untuk metronidazolnya dan bisa digunakan ceftriaxone 2 kali 1 gram sampai 2 kali 2 gram boleh. Alternatif yang lain masih banyak. Bisa pakai cefoperazone, bisa pakai cefalosporin generasi 3 yang lain seperti cefotaxim ya. Kalau cefoperazone sama 2 kali 1 gram, 2 kali 2 sampai 2 kali 2 gram. Kalau cefotaxim biasanya dosisnya bisa sampai 3 kali 500 sampai 1 gram. Itu. Antibiotiknya banyak sih sebenarnya yang bisa dipakai. Cuman yang cefalosporin generasi 3 itu biasanya lebih bagus responnya pada pasien-pasien abses hepar. Terutama kalau biogenik ya. Itu. Kalau pasien yang murni amuba, itu ya dia akan membaik dengan terapi metronidazole. Biasanya responnya bagus dengan metronidazole. Kalau murni amuba ya, dia akan cepat mengecil. Tapi kalau dia ukurannya sudah lebih dari 5 cm, harus disedot. Ya, harus di apa lagi ngarani?
aspirasi berkala. Ya, oke. Ya, sudah jelas ya, Pak, terapinya untuk yang kasus ini ya. Jadi per IV karena kondisinya sudah tidak begitu bagus ya, Dok Abdur. Iya. Dengan leukositnya juga 16.000, berarti harus dikombinasi dengan ini ya, eh, antibiotik broad spectrum, cephalosporin Cephalosporin generasi generasi 3. 3. Iya. Ya. Oke, sudah, nggak ada pertanyaan ya. Jangan sampai nyesel loh. Ngapunten Nggak dokter, tahu. boleh izin satu pertanyaan lagi nggak dokter? Ya, Iya, ya, nggak ya. apa-apa. Silakan. Sebelumnya saya izin bertanya dokter, misalkan dari kecil itu sudah mengalami intoleran laktosa sampai dia besar, sampai dia dewasa. Eh, Kemungkinan untuk dia sembuh itu sejauh mana gitu dokter? Atau misalkan dia sembuh dengan eh, apa ya istilahnya, dia dengan perkembangan tubuhnya dia sendiri atau pripun gitu dokter? Terima kasih Oke. dokter. Ini yang ditanyakan Dek Sopo ini tadi. SA Nabila. Nabila. Oke, makasih Dok. Kalau Nabila nanyanya ini tentang primary lactose intolerance, Dek. Kalau kamu menanyakan tentang intoleransi laktosa primer yang sudah dari genetiknya dia tidak mampu memproduksi laktase secara adekuat, ya sampai seumur hidup akan intoleransi laktosa. Harus minum kapsul laktase yang dari luar ya, kapsul tambahan untuk menambah enzim laktasenya dia setiap hari, terutama kalau dia konsumsi makanan yang mengandung susu, yang kaya laktosa kan soalnya susu itu. Susu, ya produk susu ya, dairy product ya. Susu keju, yogurt dan segala macam ya. Tapi kalau ini kondisinya secondary lactose intolerance ya, ya misalnya kecilnya dia kena secondary lactose intolerance karena apa? Karena ada penyakit saluran cerna, misalnya ada apapun yang menyebabkan saluran cerna, misalnya gastroenteritis akut kah, atau apapun yang bisa mengurangi laktase di permukaan usus, ya secondary lactose intolerance itu akan membaik saat sakitnya sudah selesai. Ya bertahap ya, sampai pokoknya fili-fili usus sudah mengalami regenerasi, ya di permukaan fili usus laktase akan diproduksi lagi secara normal. Itu dia akan sembuh. Tapi kalau primary lactose intolerance nggak akan hilang, dia akan terus ada seumur hidup. Yaitu caranya ya harus diberi sulih laktase ya, supaya dia bisa makan minum dairy product dengan bebas. Baik dokter, terima Terus ya, kasih banyak. sama-sama Dek. Ya, ada yang nanya lagi? Yuk, daripada menyesal nggak nanya. Yuk, silakan. Gratis loh ini ya, tak bayar. Ayo, nggak ada yang nanya? Nggak apa-apa, nak. Nanya aja. Silakan. Nanya, misalnya konsultasi sakitnya atau keluarganya yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada nggak? Kayaknya nggak ada, Dokter Abdul. Ada nggak, nak? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Atau nanti mau konsul Dokter Abdul sendiri, kalau malu. Monggo boleh. Boleh ya, Dok. Silahkan Dek. Heeh. Ya, itu ya. Kita tutup ya, Dokter Abdul segera membimbing adik-adik BMS. Soalnya di pondok nanti kalau kesorean disemprit. Oke. Bisa ditutup, Mbak Laili. Ya, baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya Dokter Abdul dan Dokter Rizky. Mohon maaf bila mungkin ada salah kata. Kita tutup meeting expert pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan surat dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Dokter Abdur, boleh ini leave meeting, saya mau briefing USC Oh iya, sebentar. terima Permisi. kasih dokter. Terima kasih Assalamualaikum. Dokter Abdur. Gitu. Terima kasih, Waalaikumsalam. dokter. Ya, sudah ya, kita briefing USC sebentar. Suara saya kedengaran ya? Jangan deras loh. Terdengar, dokter. Ya, jadi untuk besok itu USC blok patologi sistem digestif yang pertama ya, yang pertama peraturan umum dari skills lab, baju, sepatu, kemudian kuku ya, karena besok kita akan melakukan pemeriksaan fisik kukunya yang panjang-panjang, dipotong dulu atau jangan pakai kuku pasangan ya, karena saya kemarin lihat pas praktikum mikro itu ada yang pakai pasangan panjang-panjang. Ya, karena besok kita akan melakukan pemeriksaan abdomen yang pasti ya, sehingga nanti ada palpasi. Nah, kalau kukunya panjang kan nggak bisa, gitu ya. Jadi besok kalau ada yang kukunya panjang, nanti penguji akan mencatat dan disampaikan ke skills lab, nanti akan disuruh motong di tempat setelah keluar. Itu ya. Karena kalau palpasi kan susah ya kalau kukunya panjang. Itu yang pertama. Untuk jam kedatangan karantina saya manut ke skills lab. Kemudian besok untuk satu mahasiswa mendapatkan satu soal saja, waktunya 12 menit. Ya. Soalnya apa, Dok? Soalnya adalah kasus yang sudah kita pelajari pada saat CSL. Apa kasusnya pada saat CSL? Ya, terus kemarin melakukan pemeriksaan apa pada saat CSL selain appendicitis? Pemeriksaan apa? Rektal tuse, Terus ya, terus pemeriksaan yang lain Hernia, dokter. ya hernia. Jadi pokoknya belajar itu aja ya. Semua yang kita pelajari pada saat CSL kemarin itu dipelajari. Jadi nanti besok pertanyaannya anamnesis yang pasti ya. Anamnesis jangan lupa old chart, kemudian harus runut tuh. Terus setelah anamnesis pemeriksaannya hanya pemeriksaan vital sign dan abdomen saja. Ya enggak ya, vital sign dan abdomen saja. Nah, vital sign nanti bisa diawali dari misalnya keadaan umumnya bagaimana, kesadaran bagaimana, itu ditanyakan ke penguji ya. Keadaan umumnya bagaimana, kesadarannya bagaimana, kemudian kalian lakukan pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan abdomen. Urutannya IAPP. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga nanti pemeriksaan khusus ya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya appendicitis, pemeriksaan khususnya apa? Kalau kasusnya misalnya hernia, kasusnya pemeriksaannya apa? Itu ya. Sudah ya. Terus yang ketiga nanti mengusulkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya karena ini nanti settingnya di puskesmas, maka pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan di puskesmas atau kalau di IGD yang tipe C ya, jadi nggak bisa yang macam-macam. Ya, itu. Setelah pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosis dan diagnosis banding. Ya, satu diagnosis utama dan dua diagnosis banding. Ya. Diagnosisnya harus lengkap ya. Misalnya nih kasusnya hernia ya. Ini reponibel apa irreponibel, incarcerata apa strangulata, kanan kiri itu harus disebutkan.
Gitu ya. Nah, setelah diagnosis, pertanyaan selanjutnya adalah penata laksanaan awal. Namanya aja penata laksanaan awal ya. Jadi misalnya kalau pasiennya MRS harus diapain? Kalau misalnya apendisitis itu harus dilakukan apa? Misalnya dilakukan pembedahan. Nah, sebelum pembedahan itu penata laksanaan awalnya apa untuk mempersiapkan pembedahan? Itu yang kalian berikan. Terus selain penata laksanaan juga harus eh, menuliskan resepnya. Resepnya harus benar. Misalnya kalian mau ngasih infus, jadi cara nulis resep untuk misalnya mau meresepkan cairan infus dibeli ke apotek itu gimana caranya? Termasuk kan kalau infus nggak hanya infus saja ya, nanti ada apoket, ada ini selang infusnya itu ya, infus set itu kan harus ada. Nah itu harus dituliskan, termasuk misalnya perlu antibiotik ya antibiotiknya dituliskan di resep itu. Nah, yang perlu diperhatikan tadi yang lihat kondisi pasiennya tadi IV atau per oral itu harus nanti dituliskan di resep ya sediaannya IV atau per oral untuk antibiotik itu. Dan untuk misalnya kalau mau persiapan operasi IV atau per oral ya, terapi itu terus eh, setelah itu sudah ya. Kemudian ada poin profesionalisme. Jadi kalau profesionalisme bagaimana ini ya, kalian berhadapan dengan pasien, tidak merugikan pasien. Terus ada poin dirujuk, tapi dirujuk setelah melakukan penata laksanaan awal. Jadi misalnya kalau tadi kasusnya yang ini perlu pembedahan ya dilakukan ini infus misalnya, terus baru dirujuk. Jangan dirujuk tapi nggak dikasih apa-apa. Tuh. Berarti kan itu merugikan pasien. Sehingga nanti mengurangi poin profesionalisme. Seperti itu saja USC-nya sudah saya kasih tahu kasusnya loh ya. Semoga besok nilainya bagus-bagus ya. Jadi nak, yang penting kami tidak menuntut diagnosisnya benar, tapi proses berpikirnya benar. Jadi misalnya kalian mau misalnya les nih dibahas di les-lesan, sudah apalan. Tapi kalau nanti kami lihat proses berpikirnya nggak benar nih, cuma apalan, nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti dasar diagnosisnya ya, ya nanti nilainya tidak sebagus yang paham dasar diagnosisnya. Tuh. Seperti itu ya, kan kelihatan ya, kalau hanya hafalan sama paham benar untuk diagnosisnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, silakan. Jadi untuk tadi kan urutannya setelah anamnesis ada pemeriksaan tanda vital dan abdomen saja nih dokter. Jadi untuk head to toe-nya itu tetap diperiksa sekilas atau langsung fokus ke abdomen? Jadi besok dilihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya hanya abdomen saja, berarti yang dinilai hanya abdomen saja. Itu ya. Berarti yang head to toe nggak usah dilakukan. Oke, Karena baik. hanya 12 menit. Khawatirnya kalau melakukan yang tidak diperintahkan, nanti waktunya habis. Itu ya. Jadi dibaca baik-baik perintah. Terima kasih dokter. Oh, ya, sama-sama. Oke ya, sesuai perjanjian awal, kalau sampai nanti misalnya kasusnya bocor, ada yang membocorkan di kamar mandi atau bagaimanapun caranya, nanti eh, yang membocorkan akan terkena sanksi ya. Kalau misalnya nanti ini yang membocorkan ini sampai nyebar sekelas, nanti otomatis sekelas diberikan sanksi. Tapi kalau hanya nyebar ke beberapa orang, berarti hanya
oknum-oknum itu yang saya beri sanksi. Itu ya, karena sudah saya jelaskan kasusnya besok, sehingga saya tidak mentolerir apapun kecurangannya. Ya, sudah ya perjanjian dari awal. Itu ya, percaya pada diri sendiri, insya Allah bisa. Ya. Belajar aja. Itu ya, sudah ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga besok lancar USC-nya, bisa apa, mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kita akhiri. Semoga tadi ilmunya bermanfaat ya dari Dr. Abdur juga. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dokter. wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.